182. Nah, ketemu udah 182 timba. Biaya operasionalnya segini 721.000. Nanti kita ejar bersama lagi. Sedangkan satu hari itu yang dibutuhkan 20 timba, berarti dibagi 20 timba sama dengan berapa ya? Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan ini kawan, saya akan menyampaikan ke teman-teman yaitu mengenai pembuatan fermentasi kering yang sempat saya selenggarakan kemarin. Kemarin saya sempat menyelenggarakan yaitu pembuatan fermentasi kering dengan mempraktikkan bersama-sama, yaitu pembuatannya sudah sempat saya dokumentasi, sudah saya videokan, dan alhamdulillah sudah tayang di channel YouTube saya. Dari hasil yang kemarin ini rencana mau saya sampaikan ke teman-teman dapat berapa dari hasil pembuatan yang kemarin. Mungkin biar lebih jelasnya ini nanti akan saya perincikan satu persatu, mulai dari operasionalnya menghabiskan uang berapa, terus hasilnya dapat berapa. Nah, biar teman-teman semuanya tahu, bisa mengijir dengan sendirinya, nanti di rumah bisa mempraktikkan masing-masing itu tentunya. Oke, biar tidak terlalu panjang, akan saya perjelaskan seperti apa hasilnya dan sebanyak apa untuk biaya operasionalnya. Monggo saya perlihatkan dulu. Ini kawan, hasil dari pembuatan yang kemarin. Dapat berapa karung ini, dapat berapa plastik ya, kita perlihatkan, saya perlihatkan. Mari kita hitung bersama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alhamdulillah dapat 13 plastik kawan. Mengenai yang teman-teman yang masih belum lihat cara pembuatannya, bisa dilihat di channel YouTube saya. Soalnya kemarin sudah saya dokumentasi dan saat ini sudah tayang di channel YouTube saya. Pembuatan fermentasi kering dari limbah pohon jagung. Biar teman-teman semuanya juga memahami bahwasannya ini tadi dapat 13 plastik ya. 13 ini membutuhkan atau sebanyak luas lahan itu 1/4 hektar, dan mendapatkan 3 pickup. Soalnya dari kemarin di kemarin sempat saya tunjukkan pickupnya seperti apa muatannya, jadi teman-teman biar bisa mengalkulasi sendirinya. 3 pickup 1/4 hektar. Terus saatnya sekarang saya akan menyampaikan ke teman-teman yaitu biaya operasional kawan. Jagung manis kemarin saya membelinya karena bukan milik saya sendiri. Itu saya beli dengan luas kurang lebih 1/4 hektar itu 150.000 kawan. 150.000 untuk pembelian bahannya, pembelian limbah dari pohon jagung manis. Selanjutnya, selepas beli dari bahannya, terus mengenai operasional, saya kemarin yang bekerja itu ada 5 orang. 5 orang tenaga kerja, ditenagai mulai start jam 8, selesai sekitar jam setengah 5. Karena banyaknya teman, jadi pembuatan sempat istirahat sejenak, istirahat lagi dan praktek lagi dan sebagainya. Kebetulan nih kemarin yang mempraktekkan malah dari teman-teman sendiri kawan. Dapat 13 piece. Operasional beli bahannya 150, yang tenaga kerjain itu orang 5. Jadi kalau tenaga kerja bisa teman-teman mengalkulasi sendiri di wilayah teman masing-masing itu ongkosan tenaga kerja itu berapa. Nah, jadi lebih mudahnya teman-teman untuk mengalkulasi. Kalau di Banyuwangi anggap saja satu hari itu biasanya sekitar 80.000 ya kawan. Untuk tahun ini tenaga kerja per hari per orang itu 80.000. Kalau ditenagai sama
5 orang berarti biaya operasional untuk yang kerja saja sudah jelas 400.000. 5 kali 80 benar 400.000. Sedangkan untuk beli bahannya itu sudah jelas 150.000 kawan. Nah, ketika ditambahkan sudah jelas berarti hasilnya 550.000 untuk biaya operasional dan tenaga kerja. Sedangkan kendaraan, kalau teman-teman mempunyai kendaraan sendiri itu berarti sudah jelas gratis, mungkin cuma beli bensin saja. Jadi tidak perlu saya masukkan ke biaya operasional. Cuma kalau teman-teman tidak punya kendaraan ya nambah lagi operasional tentunya. Itu. Terus mengenai bahannya, ini habis untuk bahannya kemarin saya memakai 1 kali pembuatan itu 6 gelas tetes atau molase dan 20 tutup E4. Ketika dipakaikan itu mencukupi sekitar 6,5 ya benar. 6,5 itu sudah habis untuk 1 kali pembuatan. 6,5 dalam arti 6,5 piece ini kawan. 6,5 piece itu dapat 6,5 piece itu membutuhkan 6 gelas tetes dan 20 tutup E4. Karena ini dapat 13 otomatis berarti 2 kali lipatnya, 2 kali lipat dari dosis yang sempat saya bikin tadi. Mohon maaf, dosis yang sempat saya sampaikan tadi. Ketemunya jadi bentar, ini nanti saya reng-rengkan saja di buku aja ya, biar saya menyampaikan lebih jelas, karena kalau cuma menghafal mengingat-ingat kadang lupa, mohon maaf. Bentar, biar lebih detail saya rincikan di buku saja dulu. Oke kawan, biar lebih mudah ya untuk saya menyampaikan untuk merincinya, yaitu kita hitung bersama. Untuk beli bahan yaitu dari jagung limbahnya. Jadi pohon jagungnya itu seharga 150.000. Bahan saya tulis bahan dari tebon atau limbah pohonnya jagung itu 150.000. Tenaga kerja membutuhkan 5 orang tenaga kerja. Lima orang dikali 80.000 kalau di Banyuwangi sama dengan 400.000. Untuk tetes saya membutuhkan 6 gelas untuk racian yang pertama, sedangkan menghabiskan 2 racian berarti 12 gelas. 12 gelas itu diperkirakan anggap saja 3 kilo ya. 3 kilo tetes. Kalau di Banyuwangi itu harganya 7.000. 3 kilo dikali 7.000 sama dengan 21.000. E4 1 kali pembuatan itu 20 tutup kali 2 berarti menghabiskan 40 tutup. Anggap saja belinya 1 botol ya. 1 botol itu diperkirakan 20.000 ya. Lebih mudahnya 20.000 untuk E4. Mengenai kalsium itu harganya kurang lebih 10.000 per kilo. Karena kemarin 2 racian juga membutuhkan 2. Kalsiumnya kali 2 kalsium kali 10.000 sama dengan 20.000 juga. Oke, 20.000 kalsium, E4 tetes, tenaga kerja 5 orang, bahan jagung. Mengenai kendaraan kalau teman-teman sudah punya mobil sendiri lebih mudah, tapi kalau sewa ya bisa dikaitkan lagi. Anggap saja beli bensin 50.000 gitu aja ya, operasional bensin.
bensin 50.000. Terus untuk beli solar itu kurang lebihnya habis 2 liter kali 5.000 10.000. 10.000 solar, bahan jagung, tenaga, apalagi nih, coba saya ingat-ingat. Air tidak beli. Oh ya, kemasan itu kalau mau pakai plastik itu saya kemarin habis 1 roll persis, 1 roll dengan ukuran 90 cm itu dengan harga 125 itu habis. Tetapi kalau kita ikutkan di operasional itu gimana ya, dimasukkan apa enggak? Soalnya kalau kemasan itu tidak sekali habis. Gimana toh? Kalau kemasan itu tidak sekali pakai, jadi bisa diulang-ulang sampai berkali-kali. Semisal nanti ada lubang, ya tinggal menempel, ditambal. Biasanya saya kalau menempel itu memakai lem bakar ya, jadi bisa utuh kembali. Pokok kelihatan ada lubang, langsung saja tempel sama lem bakar. Kalau ditulis ya berarti 1 roll. Cuma kalau bekas ya kan gratis karena sudah limbah yang kemarin, investasi yang kemarin. Anggap saja kita bikin 50%-nya ya. Jadi kemasan itu anggap saja dinilai 50.000. Kemasan 50.000. Oh ya, sini 50.000 kawan. Mungkin cukup itu sudah mencukupi ke semuanya. Kenapa sih sengaja saya sampaikan ke teman-teman biar tahu biaya operasional pembuatan fermentasi itu seberapa banyak. Jadi kenapa sih saya sendiri tidak fokusnya full di fermentasi. Nah, ini teman-teman biar tahu semua. Nanti alasannya apa, ketika dikasihkan ke hewan itu berapa, pengeluarannya, terus hasilnya berapa. Monggo nanti dirinci bersama. Oke, ini sementara cukup dulu. Insya Allah bahannya cukup karena dari jagung sudah bahan, tenaga kerja sudah jelas 5 orang, terus tetes sudah ada, E4 ada, kalsium ada, bensin untuk pengambilan dari lahan itu sudah, solar untuk penyelepan itu 10.000 sudah, terus kemasan yaitu plastik yang tadi saya sampaikan itu juga sudah. Cukup itu. Sekarang saatnya kita jumlah dulu berapa nominal habisnya. Rp150 ditambah 400.000 ditambah 21.000 ditambah 20.000 tambah lagi 20, tambah lagi 20.000 lagi, 21, 20, 20 tambah lagi 50.000 tambah 10.000 tambah lagi 50.000. Nah, ketemu usah. Hasilnya mengeluarkan uang 721.000 untuk biaya operasional kawan. 721.000. Nah, sudah. 721 untuk pembuatan segini tadi. Mengenai ukuran-ukuran tadi sudah saya sampaikan ke semuanya. Wah, saya jelaskan sekalian udah. Bentar. Ini. Satu plastik ini kemarin dikemas yaitu sebanyak sebanyak 14 timba kawan. 14 timba ini jadi satu ini yang kemarin di dalam konten yang saya videokan yang satu ini 14 ember ya, mohon maaf 14 ember. Dan mengenai obatnya saya kasih 6 jebor atau 6 gayung ya, 6 jebor segini kawan.
ketinggian kemarin sempat saya videokan, yaitu 1 meter tepatnya. Ini juga saya lihatkan, fermentasi itu biasanya ketika sudah jadi itu pasti bergelembung kawan, seperti ini. Ini juga bergelembung, tadi malam sempat bergelembungnya tinggi ya, karena sekarang ini sudah 24 jam, jadi sudah mengisut lagi. Ini sebagian juga ada yang masih menggelembung. Ciri-ciri pemrosesan, ciri-ciri pemasakan. Jadi ini masih menggelembung, ini masih ada sebagian. Yang ini juga masih menggelembung, cuma sudah agak kempes. Yang ini pun juga sama. Ini sudah agak kempes kawan. Sudah agak kempes. Biaya operasional ini tadi sudah sempat kita ijir bersama, yaitu 721.000. Kalau untuk pemberian pakan ini habisnya sampai berapa hari, tentunya banyak teman-teman nanti yang bertanya-tanya, biasanya segini banyak ini habis berapa hari mas, terus ukuran hewan itu berapa kilo per kasihan pakan. Nah itu biasanya banyak teman-teman yang tanya seperti itu. Nah mumpung saat ini saya sampaikan juga, kalau untuk pemberian pakan, mohon maaf saya memang tidak mengukur seberapa banyak untuk pemberiannya. Jadi tolak ukur saya, hewan itu harus dikasih sekenyang mungkin. Pokok hewan sudah kenyang ya selesai. Kalau belum kenyang ya harus dikasih. Biasanya kalau masih usia domba-domba seukuran ini kawan, seukuran ini biasanya 1 kali makan itu cuma 2 timba setengah itu sudah kenyang. 2 timba setengah atau 2 ember setengah itu untuk 15 ekor. 15 ekor itu 1 kali makan biasanya 2,5 ember. Jadi kalau 1 plastik ini cuma 1 kali makan. 1 kali makan untuk sekitar 75 ekor. Nah teman-teman biar tahu semua, 1 kemasan untuk 1 kali makan sebanyak 75 ekor kurang lebihnya hewan, tapi hewannya masih ukuran mini, hewannya masih kecil. Kalau hewannya besar ya pastinya kurang, bahkan 2 kali lipat, bahkan 1 kali makan ini 2 plastik. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman, kenapa sih saya tidak memberi pakan fermentasi itu tidak buat makanan pokok? Kalau dikasih ke hewan untuk makanan pokok, itu salah satunya bukan karena hewannya kurang bagus, itu tidak. Hewan sebenarnya juga bagus, cuma operasional kita yang terlalu membengkak. Bisa dibayangkan, kalau sebanyak ini hewannya sudah jumbo, itu hanya jadi berapa hari? 1 kali makan saja sudah jelas 2 plastik kalau hewannya jumbo, tapi kalau hewannya masih kecil 1 kali makan 1 plastik. 1 plastik untuk yang 1 kali makan sore, sedangkan pagi itu anggap saja setengah plastik. Berarti 1 hari membutuhkan 1,5 untuk ukuran hewan yang itu tadi ya, membutuhkan 1 plastik setengah. 1 plastik setengah. Kalau banyaknya ini ada 13 plastik. Nah, teman-teman ujar sendiri jadi berapa hari coba. Makanya pakan fermentasi saya ini tidak saya kasihkan full ke semuanya, karena pastinya terlalu banyak operasional, terlalu banyak biaya yang saya kasihkan ke hewan. Makanya saya sendiri cenderung malah memilih pakan dari rumput odot. Rumput odot saya itu kalau dinilai dari operasional sudah jelas itu lebih murah lagi, sangat-sangat murah. Oke, selanjutnya mari kita ijir lagi, kita perinci lagi. Dari kesemua tadi mengeluarkan uang 721.000. Nah sedangkan ketika kita kasihkan pakan itu habis berapa hari. Nah ini yang perlu kita ijir bersama. Saya dapat 13 plastik. Anggap saja per plastik rata-rata memang kemarin membuat itu sebanyak 14 timba. Berarti per plastik semuanya itu
ketemunya bentar, 13 dikali 14 sama dengan 180 timba. 182, mohon maaf. 182 timba. Sedangkan pemberian pakan itu setiap 15 ekor itu menghabiskan 2,5, 2 timba setengah atau 2 ember setengah untuk sekali pakan yang posisi sore. Sedangkan di pagi itu biasanya cuma saya kasih 1 timba. Nah, ini seru, ini kita icir bersama ya. Anggap saja kita kasihkan pakan per harinya, mari kita icir bersama. 1 kali pemberian pakan ketika sore hari setiap 15 ekor, saya biasanya mengasihnya itu 2 timba setengah. Kita icir ya. 2,5, 2 dibaliknya saja udah biar mudah. 2,5 untuk 15 ekor. Kalau domba kita 75 berarti ngijirnya ya pelan-pelan saja ya. Nanti untuk 15. Kalau 30 berarti membutuhkan 5 timba. Kalau 30 ekor 5 timba. Kalau 60 ekor berarti membutuhkan 10 timba. Kalau hewan saya 75 berarti tambah 60, 15 lagi berarti 2 timba setengah, 2,5. Untuk 1 kali makan yang sore hari berarti membutuhkan 12,5 timba kawan. Nah, ya kan? Ini pemberian di sore hari untuk hewan yang masih kecil kawan. Jangan disamakan semua hewan itu sama untuk pemberian pakan. Ini hewannya masih kecil, usia kurang lebih 5-6 bulan. Sedangkan di pagi hari 75 itu biasanya saya membutuhkan setiap 15 itu 1 timba. Kalau 75 berarti 7,5. 75 ekor berarti 7 timba setengah. Ketemunya 1 hari 0, 3, 0 lagi 2. Nah, berarti 0, 20 benar. 1 hari yang dibutuhkan itu 20 timba. Sedangkan tadi kita dapat 182. Nah, ketemu udah 182 timba. Biaya operasionalnya segini 721.000. Nanti kita ijir bersama lagi. Sedangkan 1 hari itu yang dibutuhkan 20 timba, berarti dibagi 20 timba sama dengan berapa ya? Biar lebih mudah pakai kalkulator aja. 182 dibagi 20 sama dengan 9 hari. 9,1, anggap saja 9 hari. Dari biaya operasional sekian tadi, ketika dikasihkan hewan, jadi semuanya hanya cukup untuk 8 hari. 9 hari untuk 75 ekor. 9 hari kawan, pemberian pakan fermentasi kering dari limbah pohon jagung. Kalau 721.000 dibagi 9 hari sama dengan per hari mengeluarkan uang 721 dibagi 9 hari 81. Nah, 80.000. Ya, anggap saja 80.000 kawan. Per hari 75 ekor itu mengeluarkan uang 80.000. Itu pun kalau hewannya masih kecil. Tapi kalau hewannya nanti sudah besar-besar, itu tidak cukup segini, tidak sampai 9 hari. Biasanya cuma 4 hari mungkin sudah habis. 4-5 hari, anggap saja 50% dari ini ya. Jadi 1 harinya mengeluarkan uang 2 kali lipatnya ini, 160.000 per hari. Untuk hewan 75 ekor, kalau hewannya sudah besar, jadi udah anggap saja mulai dari 10 bulan hewan
usia 10 bulan hewan sudah banyak makannya. Jadi nggak selamanya pemberian pakan ini habis sekian kan, enggak. Semakin lama hewan semakin banyak pemberian pakan. Kenapa saya tidak memilih full untuk pemberian pakan seperti ini? Karena saya ada pilihannya yaitu pemberian pakan memakai alternatif saya menanam sendiri rumput odot. Kalau rumput odot saya operasional tidak segini kawan. Operasional yang saya butuhkan hanya penyewaan lahan. Kalau investasi awalnya itu penanaman itu 1 kali tanam sudah sampai berpuluh-puluh tahun, insya Allah aman. Soalnya dari saya sendiri yang menanam rumput odot, sempat bantu punya bapak itu sekitar 9 tahun hingga saat ini masih. Jadi penanaman cukup 1 kali kawan, 1 kali penanaman, dan bibitnya pun cukup dengan 1 kali beli. Kalau kita hitung 1/4 hektar itu mencukupi untuk hewan 70 ekor. Kalau itu pun benar-benar terawat dengan maksimal. Dalam arti terawat, penanaman harus benar, terus pemupukannya pun juga harus memang benar-benar detail. Kok benar-benar detail, mohon maaf. Benar-benar maksimal, benar-benar dipupuk ya. Itu sekedar gambaran saja ya. Nanti rincian yang lebih detail insya Allah akan saya rincikan lagi mengenai hasil dan operasional. Dari kemarin sebenarnya sempat kepingin bikin konten rincian dari mulai memasukkan hewan berapa, hasilnya berapa, operasional berapa, cuma terkadang belum sempat ya. Hari ini saya bikinkan rinciannya saja, sebatas rincian. Kalau 1/4 hektar anggap saja 1 tahun untuk sewa tanah itu 4,5 juta per tahun 1/4 hektar. 4 juta mencukupi 70 ekor, 75 ekor lah. 75 ekor. Sedangkan pemupukan anggap saja setiap 35 hari sekali itu habis 2 sak. Berarti 2 sak harganya Ponska itu 120 per sak. 120 kalau 1 tahun per 35 hari itu habis 2 sak. Bagaimana ini ngijirnya? Mohon maaf, sebatas saja udah. Anggap saja per bulan itu membutuhkan uang 200 dikali 12 ketemunya 2.400.000. Anggap saja 2.400.000. 2.400.000. Terus ini pupuk, sewa lahan, bibit tidak saya hitungkan karena itu investasi awal. Terus beli solar 1 tahun anggap saja 1 juta biar lebih jelas ya. 1 tahun 1 juta. Tenaga kerja cukup ditenagai sendiri karena membutuhkan waktu 1 jam saja sudah cukup untuk merumputnya, untuk merumput 70 ekor. Jadi cukup ditenagai kerja sendiri. Ya ini operasionalnya, apalagi ya anggap saja ini nanti ditambah berapa gitu aja udah. Nah biar ketemu nanti hitungannya. Berarti membutuhkan 4 juta ditambah 2.400.000 berarti ketemu 4. Bentar saya ijir langsung. 4 00 7.400.000 ini selama 1 tahun. 1 tahun mengeluarkan uang 7.400.000. Saya ijir 7.400.000 dibagi 1 tahun 360 hari sama dengan mohon maaf, sama dengan 20.000. Nah ini operasional setiap hari itu 20.000. 20.000 ini sampai hewannya besar pun insya Allah mencukupi kawan. 20.000 555 anggap saja 20.000. Wes kita globalkan sama beli lain anggap saja 25.000. 25.000 kalau dibandingkan dengan 160 kan jauh sekali. Ini masih per harinya loh kawan. Masih per hari saja selisihnya segini. Kalau mau bikin fermentasi full itu yang dibutuhkan setiap 1 harinya 160. Nah ini cuma 25.000. Anggap saja yang ini enggak 150 karena hewan kecilnya 80, besarnya 160. Rata-ratanya ini 50%. Anggap saja berarti tambah 4
120. Oh ya, 120.000 per hari dibanding 25.000 per hari. Ayo, enak mana? Ini kenapa saya lebih mengunggulkan dari rumput odot. Untuk pengijiran yang ini mungkin cukup itu dulu aja lah. Nanti dilanjut untuk pengijiran lebih detail yang mau saya ijir yang ini, biaya penanaman, operasional rumput odot sama hasil panen milik saya yang 1 tahun kemarin. Insya Allah saya ijirkan, mudah-mudahan sempat. Ditunggu video selanjutnya kawan. Oh iya kawan, teman-temanku yang belum subscribe mohon maaf, monggo sekalian subscribe. Karena mudah-mudahan semua video saya ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Semakin banyak subscribernya, semakin tinggi pula channel saya. Jadi untuk saya bersiar, saya untuk menyampaikan ke teman-teman itu lebih mudah. Channel saya mudah ditemukan oleh banyak orang itu tentunya. Insya Allah dengan teman-teman subscribe berarti mendukung channel saya biar berkembang, dan mendukung pula aktivitas saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang menurut saya itu juga sangat penting. Jadi saya menyampaikan kembali, yaitu yang saya sampaikan hanya berdasarkan hasil praktek saya sendiri, evaluasi saya sendiri yang sudah bertahun-tahun, tentunya tidak berdasarkan sama teori-teori yang memang baku. Kalau teman-teman belajarnya via teori, mohon maaf saya kurang begitu tahu. Tapi kalau teman-teman belajarnya langsung dari praktek, insya Allah semua dari channel YouTube saya itu berdasarkan dari kinerja saya, dari hasil evaluasi saya, dari pempraktekan saya sendiri. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu ya pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan dari semua video saya tadi bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa mempraktekannya semua dan bisa menginspirasi buat teman-temanku sekalian. Barangkali saya dari kemarin membuat konten banyak tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, karena memang semua konten yang saya sampaikan ke teman-teman itu hanya sebatas berdasarkan hasil kinerja saya, dan saya sendiri tidak berniatan untuk menggurui. Saya hanya menampilkan apa yang saya kerjakan selama ini. Kalau memang mungkin cara saya menyampaikan itu sangat berbeda sama teman-teman yang lain, saya mohon maaf, karena mungkin setiap peternak itu mempunyai cara masing-masing dan mempunyai guru masing-masing. Sedangkan saya sendiri, guru yang saya handalkan yaitu adalah hasil praktek saya sendiri dan evaluasi. Sempat saya berguru ke mana-mana dan alhamdulillah semua saya ambil hikmahnya, saya kalkulasi sendiri, saya evaluasi. Ternyata saya menemukan formula-formula menurut saya pribadi tentunya. Semua peternak mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, mempunyai cara masing-masing sendiri. Dan yang terpenting biasanya setiap daerah itu beda dengan cara pengaplikasiannya. Karena di tempat teman-teman biasanya ada yang harga bahannya itu lebih mahal, ada yang lebih murah, dan harga kerja lebih mahal. Sebagian juga ada yang lebih murah. Cuma yang saya sampaikan itu hanya sebatas berdasarkan dari praktek saya sendiri, peternak Banyuwangi, kurang lebihnya seperti ini. Dan jangan beranggapan teman-temanku, peternak Banyuwangi semuanya itu tidak sama seperti saya, karena walaupun sama-sama Banyuwangi itu mungkin masih banyak perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Kembali saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan sendiri, apa yang sudah saya kerjakan sendiri. Oke, mungkin cukup itu dulu pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-temanku minta doa dan dukungannya kembali. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mau beternak dan yang sudah beternak pun selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran, diberi kesehatan dan sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya kawan.